Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nuriska. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam rangka membuat tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Fisika Dasar, yang mana tugas tersebut adalah memperkembangkan sebuah materi fisika yang berjudul osilasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian osilasi. Osilasi adalah variasi periodik terhadap waktu dari suatu hasil pengukuran. Osilasi dalam bidang fisika adalah saat penyekat atau non-konduktor untuk mencegah aliran listrik maupun aliran panas. Osilasi juga sering disebut dengan getaran, yang merupakan gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang. Gerak osilasi adalah gerak menuju titik setimbang. Akan tetapi, saat mencapai posisi setimbang, sistem masih memiliki kelebihan energi sehingga melampaui posisi setimbang. Kemudian, pembagian osilasi. Osilasi dibagi dalam dua jenis. Yang pertama, osilasi harmonis sederhana, dan yang kedua, osilasi harmonik kompleks. Osilasi harmonis sederhana, pada osilasi ini ada sebuah gerak harmonis sederhana. Jika diistilahkan dalam hasil pengukuran elektro, disebut flicker atau gangguan yang dapat merubah bentuk gelombang menjadi rusak atau cacat. Yang kedua, osilasi harmonik kompleks. Osilasi harmonik kompleks ini merupakan bidang rumit yang didasarkan pada gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik kompleks seringkali memiliki gaya tambahan untuk menghilangkan energi awal dan mengurangi kecepatan dan amplitudo osilasi sampai energi sistem benar-benar terkuras dan sistem akan berhenti pada titik setimbangnya. Kemudian, manfaat osilasi. Manfaat osilasi, osilasi dawai menggetarkan udara di sekitar dawai. Getaran udara tersebut merambat di udara hingga sampai ke telinga kita. Tanpa osilasi, muatan listrik pada antena handphone kita maka tidak akan dipancarkan gelombang mikro untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tanpa piranti yang menghasilkan osilasi, kita tidak mengenal komputer, handphone, dan peralatan digital lainnya. Tanpa memahami osilasi, kita tidak akan berada di era teknologi, informasi, dan komunikasi seperti saat sekarang ini. Kemudian contoh osilasi. Gerak getaran di bagian senar gitar. Getaran bagian senar gitar hanyalah gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang. Posisi setimbang adalah posisi yang ditempati senar saat diam. Kemudian contoh yang kedua, gerak daun dan ranting pohon yang ditiup angin. Gerak daun dan ranting pohon yang ditiup angin hanyalah gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang. Posisi daun dan ranting tidak akan terlalu jauh dari pohon. Begitu angin berhenti, maka daun dan ranting kembali ke posisi setimbang. Kemudian contoh yang ketiga, getar pita suara manusia atau hewan saat berbicara juga termasuk contoh dari osilasi. Contoh soal osilasi. Sebuah stasiun radio FM bekerja pada frekuensi 100 HMZ. Berapakah periode osilasi muatan listrik di antena yang memancarkan gelombang radio tersebut? Jawabannya, frekuensi gelombang radio F sama dengan 100 MHz sama dengan 1000 Hz. Periode osilasi muatan listrik sama dengan periode osilasi gelombang yang dipancarkan, yaitu T sama dengan 1 atau S sama dengan 1. Ayunan di sebuah taman bermain mengayun 5 kali dalam waktu 10 detik. Berapa frekuensi osilasi ayunan tersebut? Jawabannya, periode osilasi ayunan T sama dengan waktu ayunan atau jumlah tan sama dengan 10 atau 5 sama dengan 2S. Frekuensi osilasi ayunan F sama dengan 1, T sama dengan 1, 2 sama dengan 0,5 Hz. Sekian penjelasan tentang osilasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.